What up guys, balik lagi di Berak Bola Podcast. Waduh, ini kayaknya Berak Bola udah lama banget nih ya. Nggak mulai podcast lagi dulu kayaknya di awal-awal tahun 2022 kita mulai podcast sama si Gerard ya. Tapi itu kayaknya podcast cuma obrolan warung kopi aja. Tapi ini untuk tahun ini kita agak sedikit serius nih guys. Karena Berak Bola itu sudah mengundang nih salah satu jurnalis bola. Oke, dengan siapa kamu namanya? Halo, gue Iksan. Iksan ya nih, jurnalis bola nih. Gila, kita udah tahun ini udah nggak main-main nih. Tapi sekarang kita mau podcast tentang apa nih? MU ya? Yang MU. tadi malam baru aja comeback di Piala FA melawan West Ham. Nah nih, kita mau bahas itu dulu kali ya. Nah menurut lu gimana nih Sil? Bahas hasil putaran kedua via MU melawan West Ham nih dengan membalikan dudukan yang tertinggal jadi menang. Gimana menurut lu taktik Erik ten Hag ini? Kemenangan MU lawan West Ham nih kayak emang identitas MU yang sekarang ya di era Ten Hag. Emang mainnya kelihatan lebih efisien dibanding musim lalu. Terus juga emang punya kepercayaan diri yang lebih, terutama kalau main di Old Trafford tuh kelihatan banget tuh sekarang auranya tuh lebih positif lah. Pemain-pemain tuh kayak misalnya kebobolan lebih dulu atau beberapa kali diserang lawan, tapi mereka bisa membalikan kedudukan misalnya gitu. Contohnya kemarin pas lawan Barcelona kan, tahu sendiri di playoff babak 16 besar Liga Eropa, itu kan pasti tekanannya lebih gede nih dibanding kemarin. Buktinya dengan lawan Barca yang juara sementara jadi pemuncak klasemen di La Liga, unggul dari Real Madrid, ternyata bisa balikan ketertinggalan di babak pertama. Dan kemarin juga lawan West Ham secara kualitas emang MU jelas jauh di atas West Ham yang sekarang lagi tersesok di papan bawah Liga Inggris kan. Jadi kemenangan kemarin itu menunjukkan bahwa ini loh identitas MU seperti ini. Meskipun kemarin akhir pekan kemarin baru menang Piala Liga Inggris, Carabao Cup, tapi ternyata mereka langsung bisa ngalihin fokus dan akhirnya sempat tertinggal lebih dulu tapi bisa menang 3-1. Itulah MU yang emang positif di musim ini. Nah kalau kita lihat nih San di babak pertama ya, kayaknya MU itu kesulitan banget untuk bobol gawang West Ham nih. Dan di babak kedua Erik ten Hag mengganti Casemiro masuk, Rashford juga masuk, sama Fred juga masuk. Nah menurut lo gimana tuh? Nah, ini emang sebenarnya kunci kalau kita lihat dari permainan MU kurang lebih di 2023 inilah kan mereka udah main 20 game, hasil 17 menang, 2 imbang dan cuma sekali kalah kemarin dari Arsenal di Liga Inggris. Nah itu nunjukin bahwa fungsinya Fred sama Casemiro nih sangat penting di skuadnya MU. Nggak cuma mereka bagaimana menghadirkan keseimbangan di lini tengah sebagai 2 pivot, tapi juga mereka ini salah satu dari sumber gol MU sekarang. Emang boleh ada Rashford 25 gol musim ini, ada Bruno Fernandes dengan 7 gol, tapi di bawahnya mereka langsung Fred dan Casemiro yang cetak gol. Casemiro sudah 5 gol di semua pertandingan di musim ini, Fred udah bikin 6 gol. Jadi itu kelihatan bahwa gimana nih dua gelandang bertahan ini perannya nggak cuma soal mereka jaga keseimbangan, mereka menjadi cover pertama untuk lini pertahanan MU, tapi juga mereka punya peran besar untuk bikin gol buat MU. Kelihatan juga kemarin kan Casemiro bikin gol sempat dianulir gara-gara offside gitu kan, tendangan bebasnya Bruno di lawan Newcastle di final di Wembley, dia membuka keunggulan MU. Dan kemarin Fred juga pas lawan West Ham mencetak gol terakhir. Itu buktikan bahwa Ten Hag juga udah bisa memberikan revolusi taktikal kepada dua pemainnya itu, terutama Fred dan Casemiro, untuk gimana mereka cuma lebih advance perannya dalam menyerang dan juga nggak cuma mereka aktif bantu serangan, setidaknya membantu Trisula di lini depan, tapi juga bisa menjadi sumber gol alternatif MU. Dan ini kuncinya di situ. Lihat kemarin lawan West Ham gimana dengan kehadiran Casemiro dan Fred di babak kedua, terutama Fred setelah mereka tertinggal lebih dulu kan lewat Said Benrahma, itu buktikan bahwa MU main lebih stabil di depan, lebih tajam di depan, dan juga punya ibaratnya counter pressingnya juga lebih jalan. Jadi itulah fungsinya dua pemain ini buat MU. Iya, kalau gua lihat nih ya, gua amati kayaknya MU itu dulu zaman Solskjaer, Fred kayaknya tuh hancur banget ya. Itu sih kira-kira menurut lu apa sih yang membuat Fred tuh sekarang di bawah Erik ten Hag tuh jadi kayaknya jago banget gitu? Yang pertama itu Ten Hag tuh ini nggak cuma ngomongin Fred ya, tapi ngomong secara keseluruhan, mulai dari Rashford, mulai dari David Gea. Iya, Rashford juga ya. Karena kayaknya tapi di awal musim di putaran pertama kayaknya memang kurang ya. Tapi di putaran kedua setelah Euro selesai, Piala Dunia selesai, kayaknya pemain-pemain yang dulu amburadul banget di zamannya Solskjaer sekarang jadi jauh banget. Yang pertama tuh ditingkatin nih sisi mentalnya mereka. Lihat mainnya tuh mereka lebih percaya diri dan secara mental jauh lebih bagus lah. Itu Ten Hag yang
di awal-awal musim ini tuh itu yang dibangun pertama oleh Ten Hag. Jadi nggak cuma mereka Ten Hag ngomongin soal taktikal, gimana dia ingin main MU bisa main efektif dengan taktik counter pressing, tapi juga ini gimana mereka bisa bangunkan mental dulu. Nah kelihatan tuh mental MU kan di final lawan Newcastle ditekan terus di babak pertama, tiba-tiba bisa cetak 2 gol di akhir babak pertama dan itu ngunci kemenangan gitu kan. Setelah di babak kedua mainnya agak turun, lebih tenang. Kemarin juga lawan West Ham, lawan Barcelona itu kita udah nunjukin nih di tahun ini, di awal 2023 ini gimana MU bisa main lebih sabar dan itu nunjukin bahwa kekuatan mental sudah jauh lebih baik. Pokoknya setelah eranya Sir Alex Ferguson selesai, MU masuk senjakala, menurut gue ini sekarang MU udah masuk fajar, muncul nih terbit fajar harapan baru nih bahwa dia muncul kembali untuk masuklah seenggaknya ke era kemasan MU ya setidaknya untuk dalam 2-3 tahun mendatang bisa menyaingi Manchester City dan juga lebih baik dari Liverpool. Iya ya, semoga aja lah ya MU musim ini bisa berbicara banyak gitu. Tapi ini yang lucu juga nih, si Weghorst nih Sil. 3 gol sebenarnya dari kesalahan dia nggak gagal cetak gol sebenarnya. Yang pertama lihat golnya itu dia nggak kena nyundul kan. Akhirnya kena backnya. Siapa ini? Aguerd. Nah yang kedua dia nendang akhirnya ke si Garnacho. Nah yang ketiga dia keblok juga akhirnya Tiga dia rebut bola kan. Rebut bola terus nggak dapet akhirnya dia salah ngoper ya. Salah umpan akhirnya si Fred golin. Nah sebenarnya sih gue bingung nih kenapa si Erik ten Hag masih percaya aja tuh sama si Weghorst. Tapi sebetulnya dia cetak gol sekali kan? Nah, udah gol. Dia udah bikin 1 gol, udah bikin 3 assist kan dari 13 game dia di MU sejak dibeli dari Besiktas. Sebetulnya tuh maksudnya Erik ten Hag tuh apa sih? Weghorst ini nggak bisa dilihat sebagai penyerang klasik nomor 9 gitu. Misalkan dibandingin apple to apple dengan Erling Haaland di City atau misalkan dengan Darwin Núñez di Liverpool misalnya gitu. Dia datang ke MU bukan sebagai peran penyerang nomor 9 atau target man, enggak. Kalau melihat dari permainan Weghorst dalam beberapa pekan dia sudah main di MU itu dia lebih peran sebagai justru sebagai pemain nomor 10. Dalam arti di sini dia lebih membuka ruang. Contoh ketika gol kedua lawan Newcastle di final Carabao Cup itu kan Weghorst yang ngebuka ruang, akhirnya dia kasih narik assist, pemain ya, narik back gitu ke dia. Narik 2 back tengah Newcastle, akhirnya dia kasih assist ke Rashford dan itu jadi gol kedua MU. Dan kemarin juga pas lawan West Ham itu juga kelihatan bahwa perannya dia di sini emang bukan sebagai sumber gol, emang iya jadi dia tugas pertama dia back pertama MU ketika lawan megang bola duluan, dia counter pressing pertama kali dan itu ketika bola dikuasai dia agak mundur ke belakang, jadi 2 pemain sayap kemarin ada Garnacho atau Rashford yang lebih advance di depan, yang lebih sering berkeliaran di kotak penalti, sedangkan Weghorst agak ke belakang dan itu dia tugasnya menarik back ke tengah lawan dan dia bisa karena Weghorst ini punya keunggulan tinggi badan yang pertama, yang kedua juga umpannya juga cukup akurat, jadi itu yang dimanfaatkan Ten Hag. Dan Ten Hag juga sebut di setelah laga lawan West Ham kan bagaimana dia emang senang dan bahagia dengan peran Weghorst ketika disinggung Weghorst kapan cetak gol, dia bilang waktu juga akan menentukan, nanti Weghorst juga akan bikin gol gitu kan. Kayak kemarin lawan West Ham Ten Hag udah seneng tuh sama asistennya kan melihat Weghorst ngegolin, tapi ternyata golnya bukan Weghorst gitu kan. Jadi peran Weghorst ini justru bukan sebagai nomor 9 tapi lebih ke nomor 10, membuka ruang rekan setimnya terutama dari 2 sisi sayap, Rashford atau mungkin ada Garnacho, ada Sancho dan juga buat Bruno Fernandes seperti itu. Iya, meskipun banyak jurnalis-jurnalis di Inggris ya yang pasti memberitakan negatif lah gitu tentang Weghorst kenapa gitu kan. Sampai saat ini baru golin 1 padahal kan dia striker sendiri gitu kan di tengah sebagai targetnya juga. Nah, sekarang mau bahas tentang ini kompetisi ini sebenarnya seberapa penting sih FA ini untuk menjaga asa quadruple ya MU? Masih semuanya kan? Masih bisa Carabao bisa, Liga juga bisa, sama FA Cup juga bisa. Kira-kira pandangan lo gimana sih? Kalau menurut gua nih MU kalau dilihat dari 3 yang tersisa ya, Carabao Cup udah kemarin dapat nih. Terus masih ada Piala FA, masih ada Liga Eropa, masih ada Liga Inggris. Nah, kalau menurut gua peluang MU tuh ada di Piala FA sama di Liga Eropa. Kalau di Liga Inggris sudahlah biarkan City Arsenal dan City itu kejar-kejaran gitu kan, karena karena kelihatan juga di musim ini tuh kayaknya MU kalau untuk ngejar 2 tim ini, karena 2 tim ini kan sudah relatif udah jadi. Arteta udah masuk udah lebih dari 2 musim dia pegang Arsenal gitu kan.
City dengan Guardiola udahlah nggak bisa diragukan lagi, emang udah jadi penguasa Inggris 2 musim terakhir gitu. Jadi oke lah dia cukup patenkan di peringkat ketiga gitu kan, ibaratnya biar nggak terganggu persaingan di urutan keempat yang sekarang lagi direbutin ada Tottenham, ada Newcastle sama ada Liverpool gitu kan. Jadi fokus di urutan 3. Nah tapi di luar kompetisi itu ada Liga Eropa sama Piala FA, itu jadi peluang MU untuk nambah trofi buat Ten Hag di musim perdananya. Kalau kita analisis dulu misalkan Piala FA, peluangnya paling gede nih karena relatif MU cuma punya pesaing City, kuat City gitu kan. Doang, ya? City dan di perempat final nanti MU bakal ketemu Fulham, main di Old Trafford. Ya di atas kertas unggul lah gitu kan. Jadi bisa dikatakan cukup satu kemenangan lagi MU bakal main di Wembley di semifinal Piala FA gitu kan. Jadi relatif punya peluang besar nih di FA. Apalagi MU main di sistem kompetisi yang knockout atau sistem gugur seperti kayak kemarin di Carabao, terbukti bagus gitu kan, bisa efektif mainnya. Atau juga kemarin di playoff Liga Eropa lebih bagus mainnya dibanding kompetisi yang sistem penuh yang hasil pertandingan gak ditentukan di satu pertandingan aja, tapi ketika main di kompetisi yang knockout sistemnya itu mereka lebih efektif mainnya, lebih bagus gitu kan. Dan ini punya peluang nanti lawan Fulham sekitar tanggal 19 Maret nanti, ya di atas kertas MU bisa lah unggul dari Fulham dan bisa rebut ke Wembley. Nah kemudian kedua untuk Liga Eropa lawannya Real Betis gitu kan. Betis kan. Meskipun ya tapi menyulitkan juga biasanya kan, tim-tim Spanyol itu biasanya menyulitkan tim-tim Inggris tuh. Benar. Tim-tim Spanyol ini lebih punya pengalaman, lebih bagus, lebih punya kekuatan mental lebih bagus kalau main di Eropa gitu kan. Tapi Real Betis emang ada Manuel Pellegrini ya kan, pelatihnya Betis yang udah pengalaman, kasih City juara Liga Inggris, pernah ngelatih juga West Ham meskipun gagal dipecat gitu kan sebelum diganti David Moyes. Tapi ngelihat Betis ini kayaknya masih kurang perform lah dibanding juga MU. Emang di papan gitu. tengah kan. Bener, di Liga dia papan tengah. Terus juga kelihat MU kemarin udah menang lawan Barcelona, itu kan meningkatin kepercayaan diri tinggi kan. Lawan Barca bisa, kenapa lawan tim di bawah Barca nggak bisa gitu kan. Itulah narasi-narasi seperti itu yang muncul di kalangan supporter MU sekarang. Ditambah lagi salah satu pemain utamanya Betis, Nabil Fekir tuh juga cedera, kemungkinan nggak bisa main di dua leg babak 16 besar ini. Jadi peluang besar MU buat juara menurut gua ada di Piala FA dan juga ada di Liga Eropa. Tapi kan kalau kita lihat MU ini banyak banget ya main di kompetisi. Kelelahan kayaknya jadi momok menakutkan bagi RTH juga ya, dan supporter juga termasuk gue nih. MU. Nah kira-kira menurut gimana nih abis ini nih, kayak kemarin ya baru kelar nih, terus nanti hari Minggu lagi udah lawan Liverpool. Minggu depan lagi hari Rabu ya, Europa League ya. Europa League minggunya lagi langsung Liga Inggris lagi atau itu ya, kayaknya FA ya. Lawan Fulham langsung ya? Liga Inggris dulu, FA iya tanggal 19 iya, setelah 19. leg kedua lawan Betis kan? Setelah leg kedua lawan Betis. Nah menurut lu kelelahan nih gimana nih kalau misalnya pemain MU bisa nggak tuh? Nah ini fungsinya kemarin kenapa Ten Hag ngebeli Wout Weghorst, mendatangkan juga Wout Weghorst dan juga Sabitzer di bursa transfer musim dingin kemarin itu untuk memberikan kedalaman di squad ya. Kalau misalnya contoh kita Weghorst lah, kenapa dia butuh gitu kan? Weghorst ini kan emang bisa dikatakan sebenarnya penyerang kelas menengah. Gua lihat dia main di Piala Dunia timnas Belanda, main pertama kali lawan Senegal dikunci dia sama Koulibaly, tapi akhirnya bisa bikin bikin 2 gol ketika nahan imbang Argentina di babak perempat final gitu kan. Nah tapi di luar itu Weghorst ini emang butuh untuk kedalaman squad itu ketika Martial mudah cedera gitu kan. Terus juga Rashford yang nggak bisa dinantikan buat berkali-kali Ten Hag sebut bahwa Rashford ini nggak akan bisa main dengan konsisten terus dipaksa main sampai 40 lebih pertandingan dalam satu musim. Jadi dia butuh orang yang bisa menjadi alternatif gitu, alternatif untuk bikin gol, alternatif juga untuk lebih efektif dia main di depan. Jadi Weghorst ini seperti itu. Sabitzer oke lah, ada Fred, ada Casemiro yang nggak akan tergantikan misalnya gitu. Masih ada McTominay, tapi kualitas McTominay ini kerasa banget, jauh banget kalau dibandingkan sama Casemiro, dibandingkan sama Fred. Ya. Nah, jadi Sabitzer ini yang punya pengalaman lah, dia pernah main di Bayern Munchen meskipun nggak terlalu bagus, betul. Main sama RB Leipzig lumayan oke, dulu pernah bawa Leipzig sampai ke semifinal Liga Champions 2019-2020 gitu kan. Jadi ini dia udah punya pengalaman gimana main di pekan-pekan krusial, main di laga-laga penting gitu kan. Nah itu fungsinya dua pemain ini. Jadi dua pemain ini juga hadirkan kedalaman squad yang bisa dikatakan pendukung MU ya bisa lah tahan napas sedikit gitu, nggak usah terlalu khawatir ketika nanti mulai masuk pekan krusial itu di bulan April
bulan Mei. Nah itu bakal menentukan sejauh mana nih tim bisa dapat trofi. Jadi kedalaman squad udah lumayan oke, mentalitas juga oke. Nah tugas Ten Hag ke depannya itu memberikan rotasi yang tepat buat pemain biar mereka nggak terlalu overhead gitu kan. Ya. Ibarat mesin kan overhead gitu kan. Ketika masuk bulan-bulan krusial di dua bulan terakhir musim ini, April atau bulan Mei ya terakhir kan tuh. Nah sekarang kita hari Minggu nih, Minggu ya, Liverpool ya. Kita mau bahas nih review antara Manchester United melawan Liverpool. Yang kita lihat Liverpool juga baru aja menang lawan Wolverhampton 2-0 tadi. Tadi malam ya? Tadi malam juga sama ya? Dan sama juga MU juga baru menang dan sama-sama. Oh enggak, cuma kalau Liverpool udah nggak main DFA lagi, kalah ya kemarin. Enggak. Tinggal Liga Inggris sama Champions kan. Nah, itu dia masih tinggal 2 doang tuh. Sedangkan MU ini main di 3 kompetisi dan kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, 2 tim sama-sama sih. Sekali kalah, sekali imbang juga, 3 kali menang. Dan tapi kalau kita lihat sekarang mainnya di Liverpool di Anfield ya. Di Anfield dan kita tahu sendiri kayaknya kalau MU main di Anfield tuh jarang menang gitu. Apalagi di pertemuan terakhir main di Liverpool ya kalah 4-0 ya. Ya kan? Nah, menurut lu kira-kira gimana nih nanti lawan Liverpool nanti? Ya kita kira-kira kekuatan dan kondisi tim dua tim nih. Kalau ngelihat Liverpool kemarin menang lawan Wolves itu kan seakan jadi ada optimisme mereka bangkit setelah sempat kalah dari Real Madrid gitu kan. Terus juga nggak terlalu bagus lah dalam sepekan kemarin terakhir itu kan. Akhirnya kemarin bisa menang lawan Wolves, mengakhiri 2 rentetan laga tanpa menang gitu kan. Dan ini muncul optimisme baru buat Jurgen Klopp, buat timnya untuk jelang menghadapi laga klasik lawan MU gitu. Tapi ini kalau melihat peta kekuatan jelas MU masih menurut gue masih lebih di atas. Secara Ten Hag punya pemainnya sekarang dalam perform semua. Mau lihat ada Garnacho juga oke, Sancho udah kembali bagus gitu kan. Terus ada Rashford juga di belakang juga, Maguire perlahan udah mulai numbuh lagi kepercayaan dirinya. Meskipun Varane sama Lisandro Martinez sudahlah nggak tergantikan gitu kan. Seperti itu. Tambah lagi ada De Gea yang juga oke gitu kan. Ini udah lumayan menarik gitu. Dan lihat dari susunan golnya MU itu punya banyak pemain yang bisa jadi alternatif gol. Ada Rashford, Bruno, ada Casemiro, Fred. Tapi semalam ya kayak Rashford kalau gua perhatiin gitu kayak kurang greget banget mainnya ya. Itu apa karena posisinya dia di kanan apa gimana sih? Itu dulu ya, itu dulu ya, coba gimana? Nah, itu mungkin juga dari kebutuhan taktik juga ya, kebutuhan taktik dan juga kalau gue lihat semalam juga lawan OSM nih Rashford nggak terlalu ngotot lah. Spotlight ada lampunya semua ke Garnacho nih, lihat mainnya bagus banget dia di sisi kiri kan. Dan Weghorst juga nggak bisa dilupakan perannya gitu. Tapi emang kalau melihat kemarin emang lawan WSM nih sebenarnya Rashford ini diturunkan nggak dalam tugas untuk dia harus jadi ngegolin segala macam karena Rashford tapi kan panik tuh. Ten sempat bener. Segini 70 masih kosong nih. 13 menit terakhir ini masih ketinggalan 1-0 kan. Nah, tapi dengan adanya Rashford kan jadi teman-temannya jadi lebih percaya diri, ada yang lebih oke gitu kan. Gitu kan, tapi menghadirkan ini kemenangan ya dalam tim ya. Bagi Rashford juga itu keuntungan dia harus dengan penampilan yang bagus beberapa pekan terakhir dia perlu harus main terus. Kenapa? Buat jaga ritme meskipun main cuma 30 menit misalkan seperti itu, di bawah 30 menit penting buat ritmenya dia. Tapi kalau untuk laga-laga penting itu kan Rashford pasti perform kan lawan Barcelona kemarin kita juga lihat pas menang lawan City, terus lawan tim-tim yang relatif lebih unggul seperti kemarin Arsenal meski kalah di Emirates tapi dia juga bisa bikin gol. Jadi inilah pentingnya Rashford di sini. Laga-laga besar itu fungsi Rashford di situ untuk berikan teman-temannya juga kepercayaan diri di satu sisi, di sisi lain dia juga bisa memberikan ya sumber gol MU jelas seperti itu. Ya kita Liverpool nih sekarang udah mencoba merangsek nih ke papan atas nih. Setelah kemarin menang 2-0, terus kita lihat juga MU lagi performnya lagi bagus juga. Nah kira-kira apa sih yang akan dimainkan oleh Klopp nanti dan Ten Hag? Apakah mereka akan memainkan skema yang sama seperti pertandingan sebelumnya? Yang pasti menurut gue nanti Ten Hag akan main lebih efisien, efektif lah mainnya pokoknya. Akan lebih membiarkan Liverpool menguasai lebih banyak bola. Mungkin nanti Liverpool bisa kuasai bola
60% misalkan gitu penguasaan Iya. bola. Nah, MU kan lebih di sisi counter attack atau counter pressing-nya itu. Nah, kunci MU kan selama ini di situ. Ketika lawan tim-tim besar, dia biarkan Arsenal dan City untuk kuasai bola lebih banyak, tapi mereka bisa juga cetak gol seperti itu. Dan Liverpool ini kan tim yang Ten Hag tuh di musim ini tuh kelihatan meskipun dikenal dia di Ajax dalam 2 musim terakhirnya di Ajax, dia rata-rata Ajax bisa kuasai 61% rata-rata di Liga Belanda. Tapi dia di Liga Inggris ini dia belajar banyak nih, nggak mungkin dia ngotot untuk maksain MU main dengan unggul position gitu kan, karena udah ada City, udah ada Liverpool, udah ada Arsenal yang lebih paham gimana cara main position di Inggris. Dia jadi sebagai itu dia bikin antitesanya, mainnya dengan counter pressing, dibiarkan lawan kuasai bola lebih banyak dan dia balas dengan transisi cepat, menyerang yang cepat. Jadi itu disitulah MU kelihatan di musim ini kekuatan seperti itu, dan mayoritas tim relatif belum terlalu punya ramuan ya untuk redam MU. Barca kemarin contohnya kuasai bola lebih dari 55%, lebih banyak penguasaan bola, tapi di babak kedua ketika Ten Hag berubah strategi, contohnya misalnya di lawan Barca kemarin babak pertama Weghorst main, lebih perannya sebagai menarik back tengah Barca, terus 2 pemain sayap lebih banyak untuk dapat ruang main di sayap, tapi itu nggak berhasil. Akhirnya Ten Hag masukin Anthony gitu kan, gantiin Weghorst. Dan nah ini taktik counter pressing lebih jalan di sini karena 3 pemain punya kecepatan yang bersama, versatile, bisa tukar-tukar posisi sebelah bisa gitu kan, dan jadi punya banyak alternatif Ten Hag untuk mainin strategi itu karena dia punya penyerang sayap yang memang cepat dan bisa tukar posisi masing-masing. Nah, ini kuncinya di situ. Dan kalau lihat juga seberapa berhasil, ya selain lihat dari rekor, juga kalau kita lihat dari MU di Liga Inggris musim ini, MU tuh udah rata-rata bikin gol 1,7 gol per laga di musim ini. Itu lebih tinggi dibanding 1,5 gol per laga di musim lalu. Seperti itu. Ditambah juga di lini pertahanan sekarang musim lalu 1,5 gol per laga juga, musim ini cuma 1,16 per laga. Jadi itu buktikan bahwa pertahanan MU meskipun diserang tetap kokoh, tapi mereka punya serangan balik yang lebih menakutkan dan lebih mematikan dibanding musim lalu. Jadi lawan Liverpool kan seperti itu pertandingannya, pendukung MU harus lebih banyak sabar, timnya bakal lebih banyak diserang oleh pendukung Liverpool, tapi di sisi lain ya siap-siap senang, siap-siap menahan napas ketika MU bisa kuasai bola dari Casemiro atau dari Bruno Fernandes akan transisi super cepat, MU memanfaatkan dua penyerang sayapnya, dan itu bisa jadi ramuan Ten Hag untuk menghukum Liverpool dan bisa syukur-syukur membawa pulang 3 poin dari Anfield. Nah, tapi kalau kita lihat juga kan Liverpool juga dengan Nunes jadi kiri dan Mohamed Salah itu juga striker pelari cepet. Nah, itu bisa jadi batu sandungan juga tuh bagi MU. Menurut itu gimana sih? Karena kan dia juga bisa main counter attack juga kan. Nah, gimana tuh menurut lu? Nah, di musim ini tuh Liverpool terlalu terbaca ya textbooknya, bola di depan pasti diarahin ke Salah atau Nunes gitu kan, atau sebaliknya ya dua pemain itulah tukar-tukaran. Ditambah sekarang Diego Jota udah main gitu kan. Dia udah main, Diego Jota udah main, Firmino udah main, Gakpo juga bisa main. Jadi lini depan Liverpool cuma tinggal Luis Diaz saja nih yang belum main gitu kan. Jadi lebih banyak alternatif lah sekarang Klopp di depan. Tapi di Liverpool nih masalahnya nih mereka di lini tengah sama sisi sayapnya ini yang sering terlambat untuk mundur ketika nyerang. Trent, Alexander-Arnold kita tahu lah umpan-umpannya udah luar biasa lah itu kan. Tapi ketika bertahan, wah itu keboboran. Tsimikas atau Robertson di sisi kiri juga punya crossing bagus, pembacaan visi permainan bagus gitu kan. Tapi ketika diserang lawan dengan serangan balik terus cepat, itu biasanya mereka kewalahan di situ, apalagi punya lawan yang punya pace atau punya kecepatan yang emang bagus gitu kan. Dan ini ya yang harus dimanfaatkan MU, tapi di satu sisi ini juga jadi PR lah, kerjaan rumah buat Klopp pas lawan MU nanti. Nah, kemungkinan juga satu sisi juga Liverpool juga punya beban mental yang tinggi kan lawan MU, punya spirit yang gini. Nah, itu bisa juga jadi ketika mereka lawan City di awal musim ini kan, ketika mereka juga sebelumnya punya rentetan hasil buruk, tiba-tiba lawan City bisa menang 1-0 di Anfield. Nah, itu juga bisa jadi modal menjadi modal Liverpool untuk bisa ya akhirilah rekor positif MU dalam beberapa pekan terakhir untuk bisa menang di Anfield gitu kan. Jadi kalau dilihat di atas kertas emang menurut gue MU masih punya peluang lebih
tinggi menang dibandingkan Liverpool, tapi di satu sisi juga Liverpool yang udah mulai oke nih, penyerangnya udah mulai pada sembuh, Van Dijk udah main lagi, Ibrahima Konate juga udah juga kemarin Van Dijk ya. Nah, udah fit lagi gitu kan, tapi masalahnya masih punya PR di lini tengah antara Fabinho, Rakitic sama Harvey Elliott untuk bisa lebih oke lagi, karena di lini tengahnya MU nih benar-benar pertarungan lini tengah nih harus menang udah nih. Ketuaan. Nah, betul. Banyak nih fans Liverpool katanya, aduh nih kayaknya Klopp kenapa nggak beli lini tengah gitu, kenapa nggak beli striker, karena striker banyak banget ya. Sedangkan lini tengah mereka kan tua-tua, Thiago, Fabinho. Terus sama backnya tuh, kalau kita lihat lawan Real Madrid aja, kenapa bisa lolos itu si Eder Militao kan sebulan. Nah itu, apakah Ten Hag harus memakai strategi yang dipakai Ancelotti ketika melawan Liverpool? Nah itu kan kalau kita lihat lawan Ancelotti juga mainnya kan seperti itu. Kalah dulu. Nah kalah dulu 2-0 gitu kan. Terus golnya counter attack juga lagi model-modelnya. Iya kan, ya? golnya rata-rata golnya Madrid kan counter attack beberapa tuh, terutama ketika udah terlalu nyaman Liverpool nyerang, mereka serangan balik dan jadi ya rata-rata lawan-lawan Liverpool udah paham lah gimana cara ngelawan Liverpool dengan cara seperti itu gitu kan. Syukur-syukur ketika Liverpool ternyata backnya lagi bagus gitu kan, kayak semalam Wolves emang juga nggak terlalu oke lah gitu kan. Nah jadi tanda kutip dapat keuntungan Liverpool jadi bisa menang meyakinkan 2-0 gitu kan. Tapi ketika lawan tim-tim yang punya lini depan bagus, terutama yaitu tadi Ancelotti di Real Madrid kan juga pakai counter pressing, dibiarkan Liverpool kuasai bola lebih dulu gitu kan. Habis itu diserang balik dengan 3 lini tengah, ada Luka Modric yang alirkan bola ke Vinicius, ke Benzema gitu kan, ke Valverde. Nah inilah jadi kuncinya di situ. Jadi selama ini nih di musim ini Liverpool rada kewalahan nih lawan tim-tim yang punya lini tengah kuat gitu kan, dan punya penyerang lawan yang punya penyerang sayap yang cepat. Jadi disitulah sulitnya Liverpool. Nah ini bisa memanfaatkan MU. Nah tapi kalau Liverpool bisa nih redam itu, misalkan tren jadi lebih disiplin mundur ketika habis serang, transisi bertahannya lebih oke. Tsimikas juga atau Robertson juga seperti itu. Terus juga Van Dijk dan Ibrahim Konate lebih padu lah di belakang itu. Gue rasa nih bakal seru juga sih pertandingan nanti. Gila ya, daging banget ini isinya ya. Biasanya kita ketawa-ketawa hahihi gitu ya di stadion ya kan. Sekarang nih podcast balik lagi, gila serius banget ya. Kita tadi udah bahas West Ham ya, lawan West Ham, terus kita juga peluangnya MU mendapatkan gelar. Terus terakhir tadi kita sudah preview antara Liverpool melawan Manchester United. Dan terakhir nih, prediksi skor deh menurut lo berapa? Dan 0-2 lah buat MU. Buat MU ya? Gue juga deh. Gua 2-1 lah ya buat MU. Tapi ini agak sulit juga masalahnya San, karena kan mainnya di Anfield tuh. Kalau seri, ya kan tadi kita bilang ya, kalau misalnya Liga udahlah MU lah ya. Udahlah jangan satu bawa serius lah. Ya udahlah, mungkin 2-1 lah kalau menurut gue dulu, 2-0. 2-0. Yaudah guys, nih udah lama nih kayaknya ya, berapa menit gue? 30 menit? 32? Gila, 32 menit, ya udah lama nih, mungkin fans Liverpool juga nih, takutnya. Yaudah guys, kayaknya gitu aja di podcast kita kali ini. Nanti next minggu depan kita mau bahas tentang AFC Cup ya. Yoi, U20. AFC Cup U20 yang tadi malam Indonesia baru aja kalah lawan Irak 2-0 ya. Ya udah, nanti untuk bahas lengkapnya nanti kita bahas di minggu depan. Jadi kalian tetap stay tune di channel Berak Bola. Dan gue Fahri Mahar, Iksan, pamit, bye-bye.